Nubuatan Muhammad dalam Alkitab. Bagian ketiga. Video ini merupakan bagian terakhir dari 3 video yang membahas tentang nubuatan Muhammad dalam Alkitab. Ayat yang akan dibahas diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Yohanes 14 ayat 16, Yudas 1 ayat 14, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Secara sekilas terlihat ayat tersebut di atas mendukung kehadiran Nabi yang baru. Kaum Muslim selalu mengklaim bahwa roh penolong, dalam bahasa Yunaninya, Paraklete, yang hampir mirip dengan Periklitos Praiswan, dalam bahasa Arab yang berarti Ahmad. Lagi-lagi kaum Muslim membandingkan kesamaan suara dari satu bahasa ke bahasa lain. Akan tetapi ada beberapa kejanggalan kalau diterapkan pada Muhammad. Pertama, dalam ayat yang sama disebutkan bahwa penolong yang dijanjikan akan diam selama-lamanya. Muhammad tidak ada selama-lamanya karena sudah meninggal. Kedua, mari kita lihat ayat ke-26. Dalam Yohanes 14 ayat 26 terlihat jelas yang akan datang itu ternyata Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Malahan dalam Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 7 akan terlihat jelas siapa yang mengutus Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dari kedua ayat tersebut jelas dikatakan bahwa Yesus yang mengutus Roh Kudus. Sehingga bila para pakar Islam ataupun kaum Muslim percaya bahwa yang dinubuatkan dalam Yohanes 14 ayat 16 itu adalah Muhammad, maka mereka harus percaya bahwa yang mengutus Muhammad adalah Yesus. Atau dengan kata lain, para pakar Islam mengkonfirmasikan Yesus sebagai Allah mengutus Muhammad. Sedangkan ayat yang terakhir dari Perjanjian Baru yang akan kita bahas diambil dari kitab Yudas 14 ayat 1. Terus terang sebenarnya saya baru mendengar tentang ayat ini digunakan oleh kaum Muslim untuk membuktikan nubuatan Muhammad dalam Alkitab beberapa minggu lalu sebelum video ini dibuat. Mari kita lihat ayat tersebut. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka Henoh, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Penaklukan kota Makkah atau Fatul Makkah terjadi pada 10 Ramadan 8 Hijriah. Berdasarkan Sahih Bukhari, saat itu Muhammad bersama dengan 10.000 pasukan bergerak dari Madinah untuk menduduki Makkah. Sahih Bukhari by Imam Bukhari. Translation by M. Musan Khan 574. Narrated Ibn Abbas. The Prophet left Medina, for Mecca, in the company of 10,000 Muslim warriors, in the month of Ramadan, and that was 8.5 years after his migration to Medina. He and the Muslims who were with him proceeded on their way to Mecca. He was fasting and they were fasting. But when they reached a place called Al-Qadid, which was a place of water between Usfan and Qudayd, he broke his fast, and so did they. Az-Zuri said, one should take the last action of Allah's apostle and leave his early action, while taking a verdict. Namun sayangnya penyerbuan ke Mekah tersebut Muhammad didampingi oleh para pengikutnya yang bukan merupakan orang suci.
Namun orang yang bejat akhlaknya, orang yang memperkosa para tawanan wanita demi kepuasan nafsu seks mereka. Silahkan tonton video yang berjudul Muhammad dan Seks, Part 3 Pandangan Islam, Quran, Muhammad tentang budak perempuan. Kita sudah melihat sedemikian banyak usaha para pakar Islam demi membenarkan Quran, namun sayangnya tidak satupun usaha tersebut berhasil. Bahkan demi Quran, mereka rela untuk membuat suatu hoak. Saya yakin usaha mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Namun kita tahu bahwa sepintar-pintarnya bangkai ditutupi maka baunya akan tercium juga. Sama juga dengan Quran yang dikarang oleh manusia, semakin hari akan tercium bau bangkainya.